dengar-dengaran, dengan Roh Kudus yang menegur kita, dan kita juga mau dikoreksi oleh sesama kita, orang-orang yang memberi kritikan yang membangun atas hidup kita, saya rasa kita perlu terima masukan, karena orang-orang yang begitu itu biasanya akan menyelamatkan kita dari kesalahan fatal. Kami berdoa supaya Gembala Agung Yesus Kristus menuntun umat-Nya. Ya Tuhan, ke jalan yang benar, demikian pula ke rumput hijau dan air yang tenang. Kau menuntun kami karena nama-Mu Tuhan Yesus. Bimbing kami, beri kami wahyu dan hikmat-Mu, agar kami mengerti bagaimana berjalan sehari-hari dengan-Mu Tuhan Yesus. Bapa, ajari umat pilihan-Mu. Beri kepada hamba-Mu kemampuan untuk mengajarkannya. Jadi kepanjangan lidah bibir Tuhan, saluran berkat-Mu Tuhan. Sembunyikan di balik salib-Mu selalu, minta roh pengajaran-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya berdoa agar hari-hari ini kita diluputkan daripada kesalahan, terutama kesalahan yang disengaja, sebab Tuhan hendak memberkati umat-Nya. Tuhan itu, kalau saya bayangkan, Dia itu seperti gembala yang baik, yang menuntut dombanya tidak pernah menyesatkan, ke rumput hijau dan air tenang. Tetapi lebih dulu Tuhan akan menuntun kita di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Mari, saya ajak kita untuk belajar firman Tuhan hari ini, keluarga Saat Teduh yang saya kasihi. Saya berikan judul, Hindari Kebodohan yang Disengaja, dari kitab yang ditulis oleh Raja Salomo, Pengkhotbah, pasal 10 ayat 1-9. Di Alkitab kita, Alkitab Indonesia, judulnya adalah Akibat-Akibat Kebodohan. Orang yang dikenan Tuhan pasti akan diluputkan dari hal-hal tersebut. Mari saya bacakan ayat 1 sampai ayat 9 dulu. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tapi hati orang bodoh ke kiri. Juga kalau ia berjalan di lorong, orang bodoh itu tumpul pikirannya. Dan ia berkata kepada setiap orang, orang itu bodoh. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu. Karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ada suatu kejahatan yang kulihat di bawah matahari sebagai kekilafan, yang berasal dari seorang penguasa. Pada banyak tempat yang tinggi didudukkan orang bodoh, sedangkan tempat yang rendah diduduki orang kaya. Aku melihat budak-budak menunggang kuda, dan pembesar-pembesar berjalan kaki seperti budak-budak. Barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan barang siapa mendobrak tembok akan dipagut ular. Barang siapa memecahkan batu akan dilukainya, barang siapa membelah kayu akan dibahayakannya. Jangan lupa ya, memang ayat-ayat ini susah dimengerti kalau sekilas baca, tapi sebenarnya konteksnya tidak lari dari kemana-mana, yaitu tentang diluputkan dari kebodohan. Hari ini kita juga mau membuat satu komitmen sama Tuhan. Kalau bisa disengaja, hindari kebodohan yang kerap kali kita lakukan dan yang biasanya orang-orang dunia anggap remeh hal-hal itu. Jangan pernah anggap enteng kebodohan, karena small things can bear great consequences. Dalam bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya begini, perkara-perkara kecil itu bisa punya konsekuensi yang besar. Contohnya ayat 1, lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Di Timur Tengah mereka bikin parfum. Ya, lalu tiba-tiba ada lalat mati yang masuk di situ. Mungkin kurang relevan bagi kita yang tinggal di kota, kita tidak mengerti industri ini. Gini aja, saya kasih ilustrasi baru. Bagaimana jika Anda lagi minum es teh manis, lagi di restoran, tiba-tiba ada lalat mati di dalamnya. Anda masih mau minum enggak? Pasti Anda berkata sama pelayan, tolong ini diganti. Lalat yang mati tidak membuat semua airnya jadi keruh, tapi menjijikkan. Karena kita tahu bahwa pasti ada kontaminasi, kuman,
bahkan mungkin bakteri. Jangan pernah remehkan hal-hal kecil dalam hidupmu, karena punya pengaruh yang besar. Malah justru ya, orang yang sungguh-sungguh berhasil dalam hidup ini, biasanya dia akan ikut Tuhan itu daily. Justru orang-orang yang dipercaya perkara besar oleh Roh Kudus itu biasanya dia lebih dulu setia dalam perkara-perkara sederhana. Kalau Anda mau tahu orang itu sungguh-sungguh tanggung jawab sama hidupnya, jangan tanya dan interview mimpinya apa. Semua orang punya visi yang muluk-muluk. Lihat aja sehari-hari dia gimana. Bagaimana dia membawa dirinya. Apa aktivitasnya every day atau dari hari ke hari. Apa yang dia lakukan pada pagi hari sampai malam hari. Apakah dia punya agenda yang tetap? Apakah dia punya keteraturan, punya disiplin pribadi yang tinggi? Perkara-perkara kecil itu sering diabaikan. Justru raksasa itu jatuh karena perkara-perkara kecil itu. Sekali lagi bayangkan itu minuman ada serangga di dalamnya. Pasti semua kita berkata, aku gak mau minum itu. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, ayat 2. Tapi hati orang bodoh ke kiri. Kiri kanan di sini ilustrasi ya, bukan menentang orang kidal. Kalau Tuhan menciptakan Anda lebih dominan tangan kirinya ya gak apa-apa. Gak ada lah yang namanya tangan yang lebih mulia. Mungkin kalau kita di budaya timur ya, atau di budaya Asia, kalau kita anak kecil yang kidal lahirnya, salaman pakai kiri, mamanya bilang pakai tangan yang baik dong. Ya semua tangan baik ya, gak ada superstisi. Tapi ini ilustrasi ayat 2 ini seperti kiasan. Menuju ke kanan di situ, tangan kanan itu lebih simbol kekuatan. Sebagian besar manusia di dunia ini bertumpu pada tangan kanannya. Tangan kanan itu the hand of strength, the hand of skill. Saya lahir sebagai seorang yang non-kidal. Jadi kalau saya menali sepatu, tangan yang dominan yang jadi leadernya itu tangan kanan saya. Kalau saya main pingpong, table tennis, ya, tenis meja, saya pakai tangan kanan. Tapi saya juga sudah melatih tangan kiri saya, jadi saya kalau main pingpong juga bisa tangan kiri. Badminton juga bisa kadang-kadang tangan kiri, tapi nggak bagus sih. Tangan kanan saya itu tangan skillful. Sedangkan tangan kiri itu biasanya tangan pupuk bawang. Bukan asal-asalan, tapi dia sifatnya supporter. Dia bukan pemimpinnya, dia bukan penentu, dia pelengkap. Hati orang yang berhikmat menuju ke kanan. Apa-apa dia pasti akan pakai hati. Apa-apa dia pasti akan berhati-hati. Saya suka sekali bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya be careful, itu diterjemahkan bahasa Indonesia berhati-hatilah, double hati. Tapi kalau bahasa Chinese-nya xiaoxin, artinya berkecil hati. Ya oke sih, jangan terlalu berani, jangan nekat gitu loh. Kadang-kadang kita nafsu, kita tabrak saja, setelah itu kita menyesal kemudian, lalu habis itu, setelah kita menyesal, kita ketakutan. Saya lebih suka bahasa Indonesianya, berhati-hati, pasang hati ganda. Hati orang yang berhikmat itu pasti mempertimbangkan segala sesuatu. Memang tentunya ada hal-hal yang kita tidak bisa tak terpikirkan ya, lalu habis itu kita buat kesalahan. Siapa sih di antara Anda dan saya yang gak pernah buat salah? Gak ada. Yang sempurna itu hanya Allah. Pasti kita pernah, aduh iya ya, gak terpikirkan. Atau seperti selip lidah. Saya gak bermaksud begitu saudaraku, tapi ternyata aku sudah menyinggungmu. Kita gak bermaksud untuk menyindir orang, tapi kata-kata kita gak sempurna. Karena surat Yakobus pun berkata, orang yang bisa mengekang lidahnya secara sempurna, orang itu orang yang sempurna. Gak ada orang itu. Tapi kalau kita bisa buat sesuatu yang gak sengaja, ya sudahlah. Oleh kasih karunia Allah, biar itu ditutupi oleh Tuhan. Selama kita mau dengar-dengaran, dengan Roh Kudus yang menegur kita, dan kita juga mau dikoreksi oleh sesama kita, orang-orang yang memberi kritikan yang membangun atas hidup kita,
Saya rasa kita perlu terima masukan karena orang-orang yang begitu itu biasanya akan menyelamatkan kita dari kesalahan fatal. Kita butuh orang-orang yang memberitahu kita kalau kita salah jalan. Kalau kita bingung tangan kiri dengan tangan kanan. Anggaplah sudah ada anugerah Allah. Tuhan tidak menuntut kita sempurna kok. Makanya ada ayatnya. Tuhan menetapkan langkah orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi jangan sampai kita itu hidup paranoid, was-was. Aku nggak boleh salah, aku nggak boleh salah. Nanti jadi orang yang perfeksionis. Orang perfeksionis bukan orang sempurna. Orang yang takut membuat kesalahan terkecil sekalipun. Orang yang seperti itu nggak akan berani melangkah. Terlalu banyak pertimbangan. Orang yang demikian akan hidup dalam tekanan dan ketakutan. Orang seperti itu biasanya nggak akan mencoba. Orang seperti itu tidak mau keluar dari zona nyaman. Dan biasanya hanya mau mempertahankan dan tidak mau melakukan sesuatu yang baru. Tidak berani mengambil resiko, dikit-dikit takut dikatai oleh manusia. Orang seperti itu tidak berbuah. Juga jangan jadi orang demikian. Tapi maksudnya adalah, sekalipun hidup ini gak lepas dari salah, don't worry, jangan takut. Ada anugerah yang menjaga kita. Beginilah, kadang-kadang kalau kita salah pun, untung ya, Tuhan tidak menuntut itu terhadap kita. Dan ternyata kita diluputkan dari bahaya. Padahal harusnya aku berdarah-darah. Gara-gara apa yang aku katakan. Gara-gara apa yang aku lakukan. Harusnya aku kena. Aku sudah jadi sasaran musuh. Tetapi ternyata Tuhan somehow, gak tahu gimana, Tuhan membutahkan musuhku. Sehingga aku bisa berjalan lalu seperti melangkai kalajengking. Seperti seolah-olah saya melewati kandang singa seperti Daniel di gua itu, dan singa itu tertidur semuanya. Untung aku tidak diterkam oleh salah satu mereka. Itu anugerah. So don't worry. Jangan hidup di dalam ketakutan, dihantui perasaan, jangan sampai aku salah, jangan sampai aku salah, jangan sampai aku salah. Seorang atlet yang begitu kalau main bola basket contohnya nggak akan pernah masuk tuh bolanya ke dalam basketnya. Karena dia selalu grogi. Jangan hidup grogi. Orang hidup dalam ketakutan adalah orang grogi. Orang yang hidupnya perfeksionis adalah orang yang grogi. Meskipun demikian, ada hal-hal tertentu yang kita sadari, kita jangan langgar. Ada hal-hal tertentu yang merupakan prinsip kehidupan itu tolong dipegang. Itu yang saya sebut tadi dalam judulnya, hindari kebodohan yang disengaja. Yang tidak disengaja ada kasih karunia, ada anugerah, bahkan ada doa. Tercatat di Alkitab begini, Tuhan luputkan aku dari dosa yang tidak kusengaja dan bulatkan hatiku untuk tidak sengaja berdosa terhadapmu. Saya ulangi lagi, Tuhan luputkan saya dari segala sesuatu yang tidak saya sadari. Dan Tuhan bulatkan hatiku untuk tidak berdosa kepadamu. Atau tidak sengaja melakukan yang salah. Hindari kebodohan yang, ini kuncinya, disengaja. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, itu berarti pertimbangan. Skillful dia. Dia penuh dengan kemampuan. Dengan kekuatan. Tapi orang bodoh hatinya ke kiri. Maksudnya, ya nanti aja deh kalau saya ada waktu saya pikiri lagi. Pokoknya gegabah dulu, pokoknya ngomong dulu aja, pokoknya lakukan dulu, mikir nanti. Kiri itu kan menyusul. Misalnya seorang pemain tenis, dia mau pakai dua tangannya, tangan kirinya kan menyusul, tangan kanan yang pegang raketnya, tangan kirinya menyusul. Atau backhand juga, tangan kanan yang memimpin, kiri di belakang. Pertimbangan itu tidak bisa menjadi susulan. Orang yang bijaksana akan mempertimbangkan di depan. Sebelum kita melakukan sesuatu yang bodoh, mikir dulu. Sebelum kita mengatakan sesuatu yang mungkin kita akan sesali dan yang bisa melukai orang lain, apalagi melukai Tuhan, pikirkan 7 kali. Hati orang berhikmat condong ke kanan. Pertimbangan di depan. Tapi yang ke kiri, pertimbangan itu nanti. Swing dulu, cerita kemudian. Biasanya orang seperti itu, waktu dia menyadari kesalahannya udah terlambat, dia harus menanggung konsekuensi. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tapi hati orang bodoh ke kiri. Juga kalau ia berjalan di lorong, orang bodoh itu tumpul pikirannya.
Lihat itu ya, tumpul pikirannya. Karena pertimbangan tidak di depan. Dan ia berkata kepada setiap orang, orang itu bodoh. Jadi lucu ini ayat 3. Orang yang bodoh itu bukan hanya tumpul pikirannya, tapi juga keras suaranya. Beropini terus. Orang bodoh itu tumpul pikirannya, lalu ia berkata kepada setiap orang yang dia temui, orang itu bodoh, orang itu bodoh. Ini yang saya sebut maling teriak maling. Orang bodoh itu tidak akan bisa bersembunyi selama-lamanya, pasti akan ketara kebodohannya. Biasanya orang yang bodoh di mata Allah adalah orang yang sok pintar di hadapan manusia. Kita harus hati-hati, makanya itu Tuhan suruh kita rendah hati. Tuhan suruh kita gentle, lemah lembut. Karena orang yang gentle menguasai kota, kata firman. Tapi orang yang gembar-gemborkan suaranya. Bahkan Yesus pun di Yesaya dinubuatkan, itulah hambaku. Dia tidak akan keluar-keluar, dia tidak akan memperdengarkan suaranya di jalannya, di jalan-jalanan. Tetapi pulau-pulau menantikan pengajarannya. Lihatlah itu, hambaku yang berkenan kepadanya. Hambaku yang kuurapi kepadanya aku berkenan. Orang bodoh itu lebih tepatnya maling teriak maling. Karena itu kalau kita suka menjelek-jelekkan orang, kita suka menghakimi orang, kita bukan menjelekkan siapa-siapa. Ketika kita lakukan itu, kita mengekspos kebodohan kita sendiri. Juga kalau ia berjalan di lorong, orang bodoh itu tumpul pikirannya. Karena dia tumpul itulah pikirannya, ia berkata kepada setiap orang, orang itu bodoh. Tuhan Yesus berkata, memperingatkan, jangan kau hakimi sesamamu. Jangan sampai selumbar di mata orang kelihatan, tapi balok di matamu sendiri, tidak keluar-keluar. Tuhan suruh kita untuk tidak kepo, Tuhan suruh kita untuk sehat imannya, agar kita itu belajar untuk bertumbuh perlahan-lahan. Dan hindari yang namanya, bukan hanya kebodohan yang disengaja, hindari omongan-omongan yang membuat hati kita semakin bodoh, semakin pahit, semakin salah, dan semakin negatif di hadapan Tuhan. Karena orang bodoh selalu berkata kepada setiap orang, orang lain yang bodoh, bukan dia. Jika amarah penguasa menimpa engkau, ayat 4, janganlah meninggalkan tempatmu. Karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ayat 4 ini, suatu gambaran ketika ada satu orang yang lebih berkuasa, pejabat contohnya, lagi marah seorang penguasa. Kamu jangan tinggalkan tempatmu, do not leave your post. Intinya bukan pada tidak berbuat sesuatu, tapi ini kuncinya kalimat berikutnya, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ingat ya, ketika kita tidak tahu harus melakukan apa, kita tidak perlu melakukan apa-apa. It's okay. Sama sekali gak apa-apa. Ada waktunya ketika kita tidak tahu what to do. Waktu kita tidak tahu harus berbuat apa dalam hal ini, belilah waktu. Boleh lo ngomong sama orang, aku gak bisa putuskan sekarang. Kasih saya waktu untuk berdoa dulu, kasih saya waktu untuk rundingan dulu, kasih saya waktu untuk mikir dulu. Ketika kita beri waktu, kemungkinan besar adalah kita akan menghindari kebodohan yang disengaja. Atau kekilafan yang tidak bisa kita putar balikan. Kesalahan fatal biasanya dicegah. Ketika seseorang berkata time out, tunggu sebentar, kasih aku ruang untuk mikir dulu. Jikalau amarah penguasa menimpa engkau bukan hanya dalam konteks ada bahaya dari luar, bahaya yang perlu diwaspadai adalah yang dari dalam. Ketika kebodohan itu tidak disuruh oleh orang lain, kita sendiri yang melakukannya. Ketika kesalahan itu bukan disebabkan oleh faktor luar, tapi dari keputusan yang gegabah. Jika amarah penguasa menimpa engkau, situasinya sudah nafsu. Suasananya panas. Jangan meninggalkan tempatmu. Berada di tempat tadi, Anda di mana? Kalau tadi Anda belum memutuskan, jangan putuskan. Kalau tadi Anda sudah memutuskan, jangan ganti keputusan. Saya selalu sarankan kepada orang lain, termasuk saya terapkan pada diri sendiri, waktu emosi jangan buat keputusan. Dan waktu lagi emosional, jangan mengubah keputusan. Kasih waktu dulu. Kalau perlu delegasi sebagian daripada kuasa memutuskan itu kepada orang-orang yang Anda percayai. Supaya dengan 2-3 orang saksi, saling rundingan, ada kata sepakat. Sekalipun mungkin Anda adalah orang yang dominan, Anda bisa membuat keputusan sendiri.
But for your own sake, demi kebaikanmu sendiri, kadang-kadang Anda perlu pilih 1-2 orang lagi untuk membantumu memutuskan hal itu. Sekalipun secara kepribadian yang dominan, Anda bisa putuskan sendirian. Tapi Anda harus belajar mengasihi hidupmu sendiri, karena waktu Anda emosi, biasanya Anda tidak objektif. Jika amarah penguasa menimpa engkau, jangan tinggalkan tempatmu. Don't do anything, don't change anything. Jangan melakukan sesuatu, jangan mengubah sesuatu. Karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Justru kalau kita misalnya ada sales nih, entah apa gitu ya, lalu kita didorong, harus sekarang. Mesti sekarang, kalau enggak diskonnya hilang gitu ya. Nah kalau itu memang sesuatu yang memang sesuatu yang sudah lama Anda cari-cari dan itu sah, wah ngapain ditunda lagi? Toh Anda sudah mencarinya. Tapi kalau itu sesuatu yang bukan dalam area kebutuhanmu dan nggak pernah terpikirkan, lalu tiba-tiba itu dimunculkan di depan Anda, orang menawarkan dan mereka mendesak menit ini juga Anda harus DP sesuatu, Anda harus memutuskan, Anda mesti tanda tangan, teken kontrak. Saya rasa kalau seumpamanya saya ditekan, dipaksa, dipojokkan, di menit-menit tersebut, saya harus putuskan. Langsung saya sudah jelas tahu keputusannya, berarti keputusannya tidak. Karena kalau pihak sana tidak memberi saya kesempatan untuk berpikir, saya tidak mau kerjasama dengan pihak yang demikian. Lain cerita dengan orang yang pelin-pelan, ada orang yang nggak pernah kunjung membuat keputusan. Ingat ya, ada beberapa tipe orang di dunia ini. Ada pula orang-orang yang memang sulit memutuskan apa-apa. Apa-apa itu selalu nanti dulu. Setelah dia putuskan bisa gonta-ganti dan pelin-pelan. Ada orang yang begitu. Nah itu lain cerita ya. Kadang-kadang orang seperti ini memang harus betul-betul didorong, dipush untuk berani akhirnya berkata, aku memutuskan demikian. Tapi sekalipun Anda adalah tipe orang yang bisa memutuskan secara spontan, cepat sekali. Namun kalau dipojokkan, tidak bisa. Dalam hal ini, Anda tidak boleh mikir. Kalau gitu saya langsung jabat tangan dengan dia, thank you, no thank you. Pasti saya, 100%. Kenapa? Karena apapun yang dari Tuhan, tidak akan menyurupi pikiran. Tuhan itu bekerjanya di dalam terang. Berarti kita harus bisa memprosesnya di dalam terang. Entah itu memprosesnya 5 menit, 5 jam, 5 hari, 5 bulan. Saya perlu memprosesnya. Jikalau orang yang pacaran misalnya di dunia cinta. Kalau suaminya cowoknya berkata, kalau kamu mau jadi pacarku sekarang juga, nggak usah mikir lagi. Kalau enggak aku jadi sama orang lain. Tolong diantarkan supaya jadian sama orang lain. Segera aja. Atau sebaliknya kalau itu perempuannya. Kalau kamu enggak mau sama aku sekarang, aku langsung jadi sama cowoknya itu. Oh kalau gitu, tolong diantarkan aja. Atau thank you, kita akan jadi friend aja. Karena saya tidak mau hubungan saya gegabah. Semua hubungan itu harus dipertimbangkan. Hatiku condong ke kanan. Hatiku enggak condong ke kiri, asal-asalan. Ya, bisa disusulkan, itu yang namanya pertimbangan. Atau terbawa emosi suasana seperti orang kesurupan. Kiri nggak mikir banyak, kiri ngikuti. No. Hatiku tuh ke kanan, aku harus tanya Tuhan. Dan aku harus tanya dan berkonsultasi dengan orang yang tepat. Bukan berarti setiap kali membuat keputusan mesti lambat, bukan. Paling tidak aku perlu memprosesnya di dalam pikiranku. Karena sekalipun Allah adalah roh, Tuhan tidak pernah bypass akal budi. Malah justru di Roma 12 dikatakan, apa-apa untuk tahu kehendak Allah yang sempurna, mana yang baik, mana yang benar, perbaharuilah akal budimu dengan firman. Tuhan tidak akan pernah bekerja di dalam remang-remang. Janganlah meninggalkan tempatmu karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ada suatu kejahatan yang kulihat di bawah matahari sebagai kekilafan yang berasal dari seorang penguasa. Lebih lanjut lagi ada, luar biasa ya kita pengkhotbah ini. Pada banyak tempat yang tinggi didudukan orang bodoh, bayangkan, ada tempat-tempat kedudukan yang tinggi yang memerintah orang-orang bodoh, sedangkan tempat yang rendah diduduki orang kaya. Orang yang kaya hikmatnya, pengetahuannya, resources sumber daya dan pengalamannya, malah justru di tempat rendah. Orang-orang pembuat keputusan yang mempengaruhi ribuan orang, diduduki oleh orang-orang yang tidak benar, tidak orang-orang bodoh, tidak berpengalaman, motivasinya salah. Kalau kita baca seperti ini ya, ternyata ada beberapa hal yang saya petik. Life and the world, dunia dan juga hidup ini memang tidak fair. Jadi nggak usah kita ngomel, nggak usah kita kepahitan.
Memang itulah realita hidup di dunia yang jatuh dalam dosa. Dari sini kita juga diperingatkan bahwa posisi tidak menjamin atau menggaransi seseorang itu pasti berhikmat. Kalau Anda punya posisi hari ini, misalnya Anda adalah ibu, Anda adalah kepala keluarga, itu posisi loh. Posisi dalam family. Pastikan Anda mengejar hikmat Allah. Salomo aja kurang pinter apa? Ini orang serba bisa sebagai pangeran yang terlatih dan mendapatkan edukasi terbaik secara royalti. Waktu ditanya sama Tuhan, kamu mau apa? Sebab kamu hari ini menjabat sebagai raja, melanjutkan papa yaitu Raja Daud, kamu boleh minta sesuatu. Dia tidak minta kekayaan, keternamaan, popularitas, atau balasan terhadap musuhnya. Dia minta hikmat yang bermula dari takut akan Allah, tapi tidak berakhir sampai kepada takut akan Tuhan saja. Tapi diberikan kemampuan untuk bisa membuat keputusan-keputusan yang sangat-sangat efektif dalam hidupnya. Salomo minta hikmat. Kalau Anda berada di satu posisi, misalnya manajer sesuatu, apalagi kalau Anda direktur. Misalnya kalau Anda adalah karyawan, dipercayakan satu divisi atau satu bagian. Minta sama Tuhan hikmat. Sebab posisi tidak menjamin kebijaksanaan. Sebab banyak orang yang duduk di tempat tinggi adalah orang bodoh. Dengan banyak orang yang duduk di tempat rendah adalah orang-orang yang kaya pengetahuannya. Minta sama Tuhan. Tuhan yang meninggikan seseorang dan menurunkan seseorang. Minta hikmat kepada Allah. Dan hikmat dimulai dari ini. Hikmat dimulai dengan tidak membangkang atau dengan sengaja melakukan kebodohan atau apa yang salah atau apa yang mendukakan hati Allah. Kalau kita nggak bisa lewati A-nya dulu, nggak ada B, C, D, E, F, G. Sebelum hikmat itu bertambah menjadi hal-hal yang berikutnya. Hikmat selalu bermula dari takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan selalu akan menghindari kebodohan yang disengaja. Mari kita lihat ayat 7. Aku melihat budak-budak menunggang kuda dan pembesar-pembesar berjalan kaki seperti budak-budak. Barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya. Dan barang siapa mendobrak tembok akan dipagut ular. Coba bayangkan ya. Coba bayangkan suatu hari dengan santainya, tanpa diselidiki dulu, tanpa disurvei dulu, dia gali lubang aja gitu aja. Lalu dia jatuh sendiri ke dalamnya. Lalu habis itu dia mendobrak tembok. Tembok itu didobrak, digoyang-goyang tanpa dia tahu ternyata di dalamnya ada ular. Pernah mungkin kita melihat video orang-orang mencoba untuk jatuhkan pohon, dia nggak punya perhitungan yang matang, pohonnya jatuh ke dia. Itu menurut saya namanya kurang perhitungan. Ya, kurang persiapan. Maunya banyak, ambisinya besar. Tapi akhirnya ujung-ujung dia yang ketiban. Dia menggali lubang di sini nggak tentu menggali lubang untuk orang lain. Dia mungkin menggali lubang untuk sesuatu tapi dia sendiri jatuh dalamnya. Atau dia gali lubangnya sampai dalam sekali, lupa tangganya. Dan dia sendirian menggalinya. Teriak-teriak sampai malam hari, besok baru ada orang lewat. Maksudnya apa? Before you do anything, plan it well. Sebelum melakukan sesuatu itu, rencanakan dulu. Meskipun kita tahu yang namanya kehendak Allah, let your will be done, biar kehendakmu yang jadi. Tapi nggak salah sih berencana, karena Tuhan juga memberi kita akal budi. Dan Roh Kudus itu bekerja melalui perencanaan pula. Meskipun dalam kita merencanakan hidup kita selalu berkata, jikalau Tuhan menghendaki, aku akan pergi ke kota itu. Aku akan melakukan ini dan itu seperti yang disarankan di surat Yakobus. Tetap ada ruang untuk kedaulatan Allah, tetap ada yang namanya kebutuhan untuk berserah penuh. Bukan faktor X-nya yang tidak terduga, tapi faktor G, faktor God, faktor Tuhannya yang harus kita tunduk selalu. Namun demikian, kalau orang tidak berencana ya dia berarti berencana untuk gagal. Bayangin dia mendobrak tembok kok nggak dicek dulu tuh temboknya gimana. Sedangkan seekor anjing kalau mau buang air kecil aja, kenapa dia muter-muter saya baru tahu. Dia pastikan dulu situasi aman, nggak ada ular lah atau binatang lain lah. Itu insting hewan. Dia muter-muter dulu kalau mau buang air kecil atau buang air besar.
Binatang aja bisa cek dulu, pastikan. Manusia mendobrak tembok. Tembok itu kelihatan lama, sudah sip semuanya, udah ditinggal oleh penghuninya. Kenapa asal dobrak? Cek dulu apakah ada ular. Waktu didobrak, ularnya jatuh ke mukanya. Bukan hanya temboknya runtuh. Barang siapa memecahkan batu, akan dilukainya. Setelah dipecahkan batu itu, langsung kena ke kepalanya. Lupa pakai helmnya. Padahal itu di situs konstruksi. Barang siapa membelah kayu akan dibahayakannya. Belah kayu, lalu kayunya itu lalu habis itu malah kepentung kepalanya, atau jangan-jangan mata kapaknya itu terbang lalu kena kawannya, lalu terjadilah yang namanya kecelakaan di tempat kerja, matilah dia. Maksudnya apa sih? Maksudnya itu pikirkan semua konsekuensi waktu sebelum Anda melakukan sesuatu. Apalagi kalau itu jelas-jelas Tuhan bilang jangan. Kalau itu jelas-jelas sesuatu yang bodoh untuk dilakukan, apalagi sesuatu yang salah. Pikirkan konsekuensinya, sebab ular akan memanggut Anda, batu akan melukai kepala Anda, geger otak itu bisa hasil akhirnya, kayu bisa membuat seseorang itu terluka, lubang bisa membuat orang jatuh di dalamnya. Jangan gegabah. Itu firman Tuhan hari ini untuk kita. 3 rangkuman ini saya berikan kepada Anda. Hindari kebodohan yang disengaja. Nomor 1, ingat satu hal ya, lalat yang mati tadi menyebabkan urapan jadi busuk. Satu skandal cukup untuk hancurkan karir dan nama baik. Jangan anggap enteng. Apalagi dosa perzinahan. Ingat ya, dosa perzinahan adalah a career ending sin. Dosa perzinahan atau percabulan adalah dosa yang selalu menghabisi karir seseorang. Selalu. Presiden, pendeta, pengusaha, siapapun juga. Satu skandal, satu lalat mati, kamir seluruh adonan. Jagalah hatimu, jagalah langkah kakimu. 2, jangan terpancing suasana. Suasana lagi panas, emosi. Bahkan penguasa, amarah penguasa pun sudah ada di udara menimpa engkau. Jangan terpancing suasana karena sabar mencegah salah. Ingat, tidak apa-apa kalau kita tidak membuat keputusan di tempat. It's okay kalau kita nggak tahu what to do, kalau kita nggak tahu harus berbuat apa dalam konteks ini sekarang. Jangan berbuat sesuatu. Sabar mencegah salah. Kalau Anda nggak tahu mau ngomong apa, jangan ngomong apa-apa. Kalau Anda tidak tahu mau berbuat apa, harus berbuat apa, jangan berbuat apa-apa dulu. Tunggu, berapa menit pun tunggu. 3, pikirkan konsekuensinya sebelum melakukan sesuatu yang bodoh. Karena Tuhan tidak suka dengan orang yang gegabah. Meskipun iman itu spontan, tapi kehidupan itu harus dipertimbangkan. Pikirkan konsekuensinya sebelum Anda gali lubang, dobrak tembok, pecahkan batu, dan membelah kayu. Jangan gegabah. Untuk perkara yang benar aja Anda perlu pertimbangan yang matang. Untuk perkara yang salah, pertimbangkan matang-matang konsekuensinya 10 tahun ke depan. Jangan lakukan apa yang melanggar firman. Karena itu nanti yang rugi adalah kepala kita sendiri. I love you with all my heart. Saya ingin sekali keluarga Saat Teduh Bersama sukses dalam hidupnya dan setiap langkahnya diberkati. Mari kita mengangkat tangan kita, terimalah berkat dari Allah Bapa yang baik, kasih setia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semuanya, dan setiap langkah hidup kita diberkati. Dalam nama Yesus, haleluya.